Record. Mhm. Suaramu bagus buat dubbing buat backsound gitu loh. Suara apa? Suara yang mana? Suara aku? Suara ini? Ada suara cempreng. Benar. Maaf nggak bawa earphone lagi di luar, ya nggak apa-apa. Malam ini kita akan belajar tentang hashtag, bagaimana kita memaksimalkan apa Instagram iya melalui hashtag. Apa sih? Ya begitu. Apa sih judulnya malam ini aku lupa. Hashtag gitu. Memaksimalkan hashtag untuk optimasi Instagram. Nah, silakan Mbak Wildan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Amin. Gimana udah mulai praktek sampai mana aja nih? Kita baru mulai simulasi kemarin, Mbak. Iya. Tugas harian. Nah, karena hashtag itu adalah salah satu hal yang penting karena dengan hashtag kita bisa mengkategorikan kayak mengklaster konten gitu ya. Instagram itu dengan memudahkan pencarian orang dalam mencari konten kita ataupun bisa sebagai personal branding. Jadi itu penting banget. Hashtag ataupun tagar itu kan bisa dicari ya di pencarian di Instagram. Fungsinya itu adalah untuk mengelompokkan postingan. Misalkan postingan kuliner Tasik, berarti ada kuliner Tasik, kuliner Jogja. Nanti mudah gitu orang kalau orang lagi kemana gitu ke Jogja, cari aja di hashtag kuliner Jogja, nanti akan muncul. Mungkin salah satunya postingan kita muncul di kuliner Jogja ketika orang mencari, itu fungsinya. Kemudian juga mengelompokkan informasi. Sebenarnya informasi penting itu kan di hashtag. Bisa personal branding kita, misalkan hashtagnya brandnya apa. Kalau saya rumah kaos Indonesia, ketika orang nyari rumah kaos Indonesia dengan hashtag rumah kaos Indonesia, bisa bisa mudah mencarinya. Jadi fungsi hashtag itu adalah mempermudah semua orang menemukan postingan kita, kemudian juga sebagai branding dari produk, kemudian juga mempermudah pencarian lokasi. Misalkan hashtagnya misalkan produk kita untuk lokal, ataupun sesekali kalau ada orang dari luar kota kita menemukan postingan kita, misalkan orangnya yaitu tadi misalkan dodol Garut, kalau yang di Garut misalkan nemu postingan kita kuliner Garut, kalau misalkan produknya di lokal bisa, itu kan bisa mempermudah pencarian orang di lokasi gitu. Kemudian ketiganya mempermudah promosi produk, yaitu ya tadi yang branding tadi itu, pakai nama brand kita, kasih hashtag gitu kan. Terus bisa mendapatkan banyak follower dari hashtag tersebut gitu kan, dari hashtag yang kita gunakan. Nah, hashtag yang kita gunakan untuk saat ini itu jangan selalu sama sesekali. Misalkan kalau saya biasanya seminggu sekali ganti hashtag yang sama saya ganti, misalkan bisa dirubah, misalkan kaos konveksi jadi konveksi kaos, karena kalau sama terus-terusan saat ini Instagram bisa menganggapnya sebagai spam ya, sebagai spam ataupun hal dianggapnya robot gitu kan. Jadi kita harus rajin menggantinya. Kemudian juga
sesekali juga kita tidak harus selalu hashtagnya hashtag jualan kita gitu kan, konveksi kaos. Sesekali misalkan informasi kita lagi ngasih kontennya, konten informasi ini bukan konten jualan, nggak apa-apa hashtagnya misalkan tips bisnis, tips mengatur keuangan, misalkan kita sedang memberikan tips konten informasi, ada konten edukasi misalkan lagi sekarang anak-anak mulai sekolah lagi, misalkan walaupun katanya sekarang yang anak-anak udah mau mulai sekolah, dapat kabar lagi ya COVID naik lagi. Misal pakai hashtag-hashtag yang relevan dengan isi konten kita. Kan isi konten itu isinya konten akun Instagram kita itu kan isinya konten jualan, konten informasi, konten edukasi, konten hiburan. Jadi sesuaikan hashtagnya dengan isi konten kita tersebut. Seperti itu teman-teman. Sekilas hashtag. Ada yang mau ditanyakan? Iya, teman-teman ada yang mau tanya? Boleh open mic aja. Ntar lihat chat dulu ya, ada yang chat nggak? Ya. Mbak Febi apa kabar? Alhamdulillah hari ini sedang kurang sehat sebenarnya, Mbak. Aku lagi sakit gigi, habis cabut gigi. Aku agak lemas hari ini, biasa. Habis Kenapa? nggak tahu, entah kecapean kali ya. Cuaca juga panas banget. Ya, lagi panas banget ya. Panas. Tahu habis subuh tadi lemas. Biasa kan habis subuh nggak tidur kan. Tadi habis subuh tidur. Nggak pernah. Tapi udah Sehat-sehat semua. Iya. Sehat. Sehat. Cepat sembuh semuanya. Sehat semua. Halo Mbak Yaya. Halo Mbak Wilda. Ya Allah. Aku udah 2 dicabut loh. Atas bawah. Oh ya. Oh. Udah. Aku baru kali ini dicabut gigi. Sakit gigi baru sekarang itu loh. Udah dicabut plong kan? Plong sih, cuman kemarin karena ada bengkak sama ada kayak jerawat gitu loh di gusi. Oh. Rasanya tuh mau ditunda, tapi aku nggak mau ditunda-tunda, takut sakit lagi. Nggak doyan makan itu. Turun nanti setelah keluar. Itu sakit giginya karena kebanyakan jajan itu. Kebanyakan tes produk. Aku kan udah beberapa cerita sore. Ya. Termasuk nih cerita sore ini ya, aku memanfaatkan hashtag kuliner Tasik viral, Tasik Kids. Bisa cerita dulu cerita sore itu apa? Ini kan baru nggak ngerti. Teman-teman, aku itu buka bulan Februari tempat kuliner sih, sebenarnya lebih ke tempat nongkrong gitu, inginnya itu menjadi tempat cerita gitu, tempat bercerita, tempat sharing gitu kan, namanya cerita sore. Kafe bulan gitu Februari ya. Bulan Februari 2021 buka soft opening, tapi bikin akun Instagramnya dari bulan November 2020. Karena apa? Karena aku pengen pas soft opening rame. Jadi udah manasin akun dengan bikin akun publiknya dulu gitu kan. Cerita sore Tasik, isinya foto-foto suasana Tasik di sore hari. Terus aku cari followernya orang-orang yang senang nongkrong. Jadi aku carinya follower under 30 tahun, senang nongkrong di coffee shop, kafe-kafe baru di Tasik dan sekitarnya. Termasuk di Garut juga aku cari follower. Diemnya ada di mana sih kuliner jajanan Garut misalkan, ada tuh di
mereka yang sering nongkrongin di akun-akun jajan, akun-akun kuliner. Dari bulan November itu udah aku follow, aku komen-komenin mereka yang sering nongkrong di akun-akun itu tuh, akun-akun kuliner maksudnya, supaya mereka lama-lama ngeh keberadaan kita gitu kan. Ya udah pakai hashtag itu, kuliner Tasik, jajanan Garut, Tasik kuliner, wisata Tasik. Karena kita pengen orang yang lagi wisata ke Tasik itu salah satu destinasinya main ke kita gitu, ke Cerita Sore. Terus aja. Sampai akhirnya pas kita soft opening, alhamdulillah rame gitu kan. Karena memang sudah dipanasin akunnya. Akunnya terus sampai sekarang. Jadi sebenarnya nggak masalah, alhamdulillah followernya memang baru 2.000. Tapi jangkauannya itu seminggu bisa 23, 31.000 gitu. Wih, keren. Keren. Berarti Ya. nggak ini juga Mbak ya, kalaupun jumlah followernya sedikit, itu juga belum tentu nggak rame kan jangkauannya. Berarti mainnya di hashtag gitu ya, Mbak Wildan. Mainnya di hashtag, sama interaksi kita tuh harus aktif gitu loh Mbak. Tiap ada yang nge-follow kita sapa mereka, terima kasih ya Kak sudah mengikuti kami, salam kenal, terus aja tiap ada yang, kan kita seneng ya, ada yang dateng, disapa, disambut gitu kan. Akhirnya orang yang kita sapa dan ternyata mereka lagi stay, ngeh juga, oh ini Cerita Sore Kak, ini tuh apa ya? Oh, ini tempat ngopi Kak, tempat main. Kita kasih tahu, Kakak tinggalnya di mana gitu kan. Kita interaksi aja di sana gitu kan. Justru itu kalau yang aku rasain interaksi sama kitanya, iya dari hashtag itu berpengaruh banget gitu loh Mbak, yang aku rasakan di apalagi kan cakupannya kan kalau lokal tuh rasanya tuh nggak seluas yang cakupannya kita bisa kirim barang gitu ya keluar kota gitu kan cakupannya. Kalau ini kan cakupannya cuma Tasik dan sekitarnya. Tapi kita berusaha gitu, orang-orang yang memang orang Tasik dan mereka bisa main ke Tasik juga kita lirik. Cuman kebanyakan si target market itu udah kita bayangin gitu loh, target market itu udah kita bayangin siapa gitu kan, terus mereka senengnya apa gitu kan, apa yang bikin mereka seneng, apa yang bikin mereka bahagia. Aku kadang bikin status di story gitu yang membuat mereka berinteraksi gitu kan. Contohnya ada biasa kan anak-anak muda apalagi sekarang itu kalau habis subuh biasanya tidur lagi atau olahraga misalkan ya, mereka milihnya ada yang tidur lagi, kebanyakan tidur lagi mereka kan. Emang lebih enak gitu tidur lagi. Karena mancing itu kan kayak gitu, mereka milih tidur lagi gitu kan. Pernah nggak misalkan salah masuk toilet wanita, kalian wanita ataupun cowok atau cewek salah masuk toilet, ada pernah nggak? Pernah kan, kayak gitu kan mancing mereka gitu kan ya. Atau ketika mau bikin survei, kalian lebih senang seblak atau bakso sih? Bakso misalkan, kayak gitu. Interaksi di story itu kerasa banget sih, ngepek. Ya boleh di sini. Gitu yang aku rasain, dan alhamdulillah itu yang bikin kita bertahan dan terus bertumbuh ya di pandemi. Terus kita juga berpikir gini, kemarin kita ada ngundang event games, lomba games itu lomba, bukan mabar lagi sih, tapi kayak perlombaan anak-anak games di Tasik itu, mainnya di kita gamesnya.
apa namanya, event lomba gitu, games. Turnamen. Iya ya, Kak, turnamen games. Kita undang mereka gitu kan. Kalau mereka yang turnamen games otomatis kan mereka pasti punya Instagram ya. Mereka aktif gitu kan. Walaupun mereka jajannya nanti di kita cuma teh botol doang, yang penting kan mereka bikinin story ya, nge-tag kita. Kemarin itu ada 190-an orang yang ikut turnamen di kita games. Nanti kita juga mau ngadain lagi games, turnamen games online kayak gitu. Jadi bikin apa yang bisa ngundang ataupun nambah jangkauan kita gitu kan. Walaupun kita biayain bikinin spanduknya gitu kan, kita sponsorin kan, itu bisa nggak aja itu biaya marketing ya, bikin spanduk murah kok biaya marketing. Jadi bisa bangun awareness, oh di sini ada cerita sore ya, yang 190 orang itu yang asalnya nggak tahu jadi tahu, nantinya jadi yang udah tahu mereka jadi tertarik, next mungkin mereka bisa jajan ke sana gitu, kembali gitu kan. Gitu. Next mau bikin lomba menggambar PAUD atau TK aku di sana. Efektif ya Mbak kalau lomba menggambar untuk PAUD sama TK gitu? Kenapa? Efektif ya, maksudnya kan mereka nggak punya Instagram gitu. Kan maknya punya. Kalau anak-anak yang baru punya anak TK kan usianya kelahiran tahun 90-an, Mbak. Oh iya ya, benar juga. Berarti targetnya kan orang tuanya. Maknya masih orang milenial. Anak-anak yang baru punya anak TK itu rata-rata kelahiran tahun 90. Aku aja yang kelahiran tahun berapa punya ya, apalagi yang kelahiran tahun 90 punya, Mbak. Kita bikinin aja paket mix plate gitu ya, yang isinya nugget, sosis, kentang, kesukaan anak-anak. Itu target market kita kan ibunya. Anak-anak kan makin anak-anak betah, ibunya makin lama ngobrol. Ntar pesan lebih banyak ya Mbak ya? Iya benar banget. Iya kan? Kan lapar. Jadi kita tuh harus berpikir apa sih kesukaan dari si target market kita gitu loh. Apa yang bikin mereka betah, yang bikin mereka nyaman, itu apa kan harus dipikirkan ya. Kayak gimana kayak kemarin nih, juga ya hujan terus nih, kita tuh kan dari kemarin hujan terus di Tasik. Hujan terus itu otomatis kan sepi ya kesini ya, ke cerita sore. Akhirnya kita bikin promo delivery order gitu kan, yang memudahkan mereka. Kita kirim brosur ke kantor-kantor kayak gitu, dalam bentuk kantornya, dalam bentuk, kalau nggak bisa brosur fisik kan bisa kirim DM. Ya delivery order, free ongkir kayak gitu, bikin paketan DO kayak gitu. Kalau yang itu yang lokal ya, karena aku ngerasain importnya luar biasa, karena lokal itu kan apalagi pembatasan wilayah ya, sekarang mau COVID lagi ya, harus berpikir lagi. Zona merah lagi di sana ya Mbak? Cuma baru dapat kabar itu lomba COVID naik lagi ya, anak-anak udah semangat ya sekolah ya. Udah dibagi lain tuh deh. Bandung kota udah zona hitam. Kalau di Tasik masih ya kuning. Aku belum masih normal. Oh iya, aku mau ngasih ini masukan nih teman-teman yang mau, kan endorse tuh biasanya kadang kita khawatir ya kalau endorse itu mahal ya. Walaupun sebenarnya endorse itu sangat-sangat bisa nambah jangkauan dari akun kita. Nah, aku punya tipsnya kalau mau endorse biar nggak bayar, cari selebgram yang, kalau misalkan kalau aku passion ya, selebgram yang belum jadi banget gitu loh Mbak. Belum jadi banget apa ya,
kayak dia belum pasang tarif kayak gitu. Terus masih bisa Barter. barter produk. Aku kemarin nyobain ya, pakai hashtagnya OOTD Simple, OOTD Style, OOTD Simple, OOTD Fashion gitu cari. Ternyata ada gitu di pencarian paling populer gitu ya, ada yang likes-nya tuh banyak gitu kan, terus kalau dikomenin banyak, terus aku sapa mereka ya kan, ya sapa, assalamualaikum, salam kenal, selamat pagi, saya dari tim marketingnya Rumah Kos Indonesia, Kak mau menawarkan endorse foto, endorse kaos gitu, apakah kakak berkenan gitu kan. Oh, dia jawab, boleh ke WhatsApp ya kak ya. Terus aku ke WhatsApp, terus aku sapa, terus teknik kalau mau endorse dia udah oke kak boleh. Nah, tekniknya gimana kak? Aku bilang apakah bisa tuker produk? Nggak, aku tanya harganya. Apakah bisa barter produk gitu kan? Oh iya kak boleh. Kenapa aku pilih satu, dia di daerah Nganjuk yang aku belum pernah ngirim produknya. Jadi aku bisa nambah jangkauan di daerah sana gitu loh. Nambah orang gitu di daerah sana. Alhamdulillah yang like-nya banyak gitu kan. Terus yang komennya di dia juga banyak. Lihat ya di Rumah Kos Indonesia ada namanya tuh. Selebgramnya tuh Salsa. Kita kan cuma kirim produk gitu loh, berapa harganya kaos, KPP-nya doang gitu kan. Sama ongkos kirim. Udah. Siapa selebgramnya? Selebgramnya siapa? Namanya Salsa. Bentar ya. Misalkan itu pakai OOTD Simple, selebgram kayak gitu loh. Pakai ya itu nyarinya juga aku pakai nyari hashtag gitu. Kayak hashtag. Aku pakai hashtag nyari apa? Nyari namanya Salasah namanya. Ini kayak gini nih tuh, dia pakai. Bagus dia fotonya, pintar. Bagus loh, tuh. Jadi bisa endorse cuman barter barang gitu ya Mbak. Nyarinya awalnya dari hashtag OOTD. Dari hashtag OOTD apa? OOTD simple, hijab simple, OOTD hijab kayak gitu, OOTD kaos kayak gitulah Mbak. Aku nyari dia yang like-nya 1490 orang. Followernya kan lumayan berapa, ya nambah. Hah? Followernya berapa gitu, dicari yang apa sih? Yang followernya masih dikit gitu ya? Followernya baru 7.200, tapi yang like-nya itu 1.400 gitu loh. Followernya tuh baru sedikit ya. Baru 7.200 tuh. Followernya. Kelihatan ya. Aku ketik ya di itu, siapa tahu nanti bisa. Ntar aku ketikin. Tapi ya itu kita sapa, salam kenal, nggak ujuk-ujuk gitu ya. Kak aku mau ini kan nggak enak juga ya. Oh, kenalin diri dulu gitu ya Mbak. Kenalin. Bentar. Salasah triple H. Nah, aku udah itu ya. Buat dan aku juga lihat kadang kan kalau selebgram aslinya, maksudnya selebgram yang udah followernya banyak memang jangkauannya banyak juga. Tapi kadang yang mereka itu kadang si followernya paling juga endorse kan kadang gitu ya. Punya pikirannya tuh. Kalau yang itu yang komennya makasih cantik banget Kak gitu kan. Terus temen-temennya yang kenal banget gitu loh rata-rata yang komen. Jadi masih orang yang masih ini ya,
Cocok banget buat ini apa? Cocok banget buat target marketmu. Ya, cocok. Aku tuh kan kalau yang apa namanya? Kalau makanan, Mbak, kalau makanan misalnya nih kan teman-teman ada nih yang jualan makanan nih. Kalau makanan tuh nyarinya gimana, dari hashtag apa biasanya? Harusnya. Bisa sih selebgram gitu cari gitu. Terus kita cari aja di populer misalkan yang kita cek aja satu-satu gitu tuh. Aku rencananya ini, tapi kalau yang di apa, yang di kuliner sama yang itu juga bisa tuh, yang itu juga bisa Mbak, yang selebgram itu juga bisa kok. Mereka makanan kayak gitu. Oh, makanannya bisa dikirim gitu kan? Bisa. Tapi kalau buat makanannya yang buat lokal, cari selebgram lokal. Kalau ini kayak teman-teman ini kan ada yang dari MCI nih, Mbak. MCI kan produknya mahal-mahal toh, nggak mungkin dari barter produk. Terus kira-kira bisa dapat shout out gimana ya? Selain Misalkan barter kirim produk. GoPay misalkan ataupun kuota. Terus dia upload apa? Upload materinya dari kita kayak paid promote gitu. Cobain aja. Uploadin di story mereka. Story mereka kan biasanya kalau selebgram lebih banyak tuh yang nonton. Yang lihat. Coba aja. Bahkan kemarin temanku kan kita sama-sama gitu ya, teman yang satu ini ya, satu market kita tuh ya. Bahkan ada yang cuman mau dibayar dengan pulsa loh. Berapa kalau pulsa gitu, Mbak? Ada yang 25.000, soalnya dia produknya juga sepatu mahal gitu ya, sayang mahal 300.000 sepatunya. Ya. Mau lah dia. Kan nambah jangkauan dia ya, ngetag akun kita gitu kan, saling ngetag itu kan nambah jangkauan, dia tahu kayak gitu tuh nambah jangkauan. Gitu tips dari aku yang udah aku kerjakan kemarin dan apa sangat berguna gitu loh buat akun kita gitu. Kalau untuk lokasi sama juga ya Mbak ya? Kalau kita cari hashtag untuk apa lokasi sama juga berarti kan? Iya, lokasi gitu. Apa namanya, kalau kalau per lokasi tinggal di hashtagnya lokasi tersebut gitu kan. Aku juga suka dapet apa sih, misalkan kemarin ya pengen bikin apa namanya, jadi si target market itu betul-betul sama kita ditulis dengan, yang penting tuh ditulis gitu kan. Aku saat ini ingin ingin nambah target marketnya adalah bidan, klinik bersalin sama akikah. Mau nawarin kaos dengan hampers box kaos gitu loh, sambil ucapan selamat atas kelahiran kayak gitu loh. Jadi kita tuh harus apa ya, terus-terusan aja berinovasi dalam mendeliver produk ya, berinovasi dalam market gitu kan, sering-sering gitu kan. Kira-kira produk kita ini bisa nggak hanya target market yang selama ini sekolah misalkan ya, akan aku ingat akhirnya kan sekarang aku mau coba nih lagi nyusun nyusun penawaran buat klinik bersalin, buat perusahaan akikah, lagi nyusun gitu. Iya, lagi nyusun kayak gitu. Terus catering gitu kita tawarin di satu-satu gitu kan. Terus ke tim ke tim ke tim pemasaran juga gitu kan. Intinya tuh kalau bikin konten kita tekankan semuanya itu kan, kalau bikin konten harus berdampak. Dampaknya apa sih bikin konten ini? Banyak yang nge-like, banyak yang DM, banyak
leads yang masuk kan kayak gitu, yang nggak sekadar bikin konten aja gitu kan. Selesai harus dilihat mana yang paling banyak interaksinya, yang paling efektif yang mana gitu kan, seperti itu. Dari hashtag mana yang paling banyak, yang postingan mana yang hashtagnya paling paling bekerja, itu hashtag yang kita pakai terus gitu. Ditulis aja marketnya, yang penting itu marketnya kita harus kebayang gitu loh Mbak, market kita nih siapa gitu ya, bayangin senangnya apa gitu kan, biar dia ngerasa ini konten tuh aku banget gitu loh. Kalau untuk memahami target market gitu gimana biasanya, apa yang kamu lakukan, Mbak? Ya gimana Mbak, maaf lagi ngobrol sama si kecil, gimana? Apa-apa. Untuk memahami target market gitu loh, biasanya apa yang dirimu lakukan? Maksudnya nyarinya gimana? Kalau udah pernah ada penjualan, aku cari siapa yang beli paling banyak, di usia berapa yang paling banyak. Kita kan pasti ada datanya ya, yang beli siapa gitu kan. Tapi kan nah, di situ misalkan umur, Mbak. Kenapa? Enggak, tapi kan nggak nanyain umur ya? Emang yang Mbak nggak nanyain umur, tapi kan kalau bisa sih ada usianya ya, tapi kalau nggak ada usianya kan kita tahu ya, mungkin ini tuh usianya berapa yang pesan ini gitu kan. Ada interaksinya, ada datanya, itu jangan lupa datanya itu kan harus dari data. Aku mengolah Mbak, dari data yang kita punya gitu, kita bisa olah gitu, bisa jadi apa sih si data customer kalau udah ada ya. Yang paling banyak pesan tuh kaos apa gitu kalau aku ya, siapa yang pesan, usianya berapa. Nah dari situ bisa kita olah, mereka juga bisa kita tawarkan jadi reseller atau jadi mitra atau jadi affiliate-nya kita gitu loh Mbak Rahma. Gitu. Akan memudahkan kalau mereka yang merekomendasikan kita, misalkan Mbak beli kaosnya di Rumah Kaos Indonesia aja, misalkan aku kemarin beli ininya enak gitu kan, mau nggak, misalkan ada temennya aku kasih kontaknya, terus mereka juga menghubungi kita, Kak kalau ada yang menghubungi atas nama ini itu dari aku, misalkan ya, kan orang itu akan lebih percaya kalau direkomendasikan gitu loh. Nah, mereka yang udah pernah beli merekomendasikan kita ke orang lain dapat fee dari kita. Itu kan bisa jadi bagian marketing juga ya. Mereka membicarakan, mereka ngasih tahu aku gitu, Mbak. Aku lagi coba mengolah data kan customer lama, karena akan lebih mudah ketika mereka orang itu sudah pernah membeli produk dari kita gitu, daripada cari customer baru. Karena emang mereka udah pernah nyobain produknya kita gitu ya. Betul, yang udah pernah kita kasih gitu ya, mereka kan seneng ya dikasih fee atau dikasih apa gitu kan, terserah, pokoknya mereka dengan senang hati akhirnya mau menawarkan gitu kan, dengan masif gitu kan. Seperti itu. Mengolah data, jangan lupa. Terus kalau yang belum pernah ada, misalkan customer-nya belum pernah, kita bingung mau siapa gitu target market-nya. Nah, kita cari kompetitor kita ini siapa selama ini. Kita cari kompetitor market-nya siapa sih? Oh, marketnya misalkan ibu-ibu muda tinggalnya ada di mana, mereka suka nongkrongin akunnya siapa, ya kita cari gitu. Jadi kita udah ngebayangin ibu-ibu muda senangnya apa, yang dibahas apa. Ibu-ibu muda senangnya ngebahas apa? Gosip, skincare, drakor. gosip, drakor. Terus
apa sih anak-anak yang mau sekolah nih bingung lagi, galau lagi, kegalauan ibu-ibu Oh iya benar. anaknya itu kan digali aja gitu kan. Jadi tuh kita ngebayangin kitanya jadi mereka gitu. Kemarin kalau aku pernah tuh marketnya RKI itu laki-laki Mbak, 70-80% laki-laki. Gayanya juga bahasa laki-laki gayanya, walaupun yang bikinnya aku. Jadi harus ngerti sampai ke gaya bahasa yang mereka Tapi gunakan kalau juga ya Mbak. terus usahakan target market itu, aku pernah bilang dulu, usahakan target market itu jangan lebih dari 10 tahun supaya gaya bahasa, gaya cara nyampeinnya juga nggak lintas generasi gitu loh. Apanya nggak lebih dari 10 tahun? Target market misalkan 20 sampai 30 tahun aja gitu, Oh, jangan 20 sampai range-nya. 40 tahun. Range itu kan terlalu lebar ya. Usia antara usia 20 sampai 40 gaya bahasa juga udah berbeda ya. Iya benar. Jangan terlalu jaraknya jangan terlalu maksimal lah 10 tahun gitulah. Enggak terlalu jauh ininya apa? Caranya gitu nyampeinnya market tuh. Gitu sih. Jadi yang utama teman-teman tentukan target market. Apalagi kalau MCI kan pasti udah ada ya target marketnya dari pusat siapa gitu kan. Itu lebih mudah kalau yang sudah ada apalagi udah ada template-nya. Template mestinya kan udah ada, tinggal digaya bahasakan kita sih sebenarnya biasanya. Misalkan template-nya kan resmi banget, sedangkan kita orangnya gokil gitu, atau kita orangnya senang bercanda, ya bahasa kitanya aja, bahasa. Kalau aku gitu ya, misalkan dari bahasa dari pusat MCI-nya tuh ini apa SPOK-nya tuh rapih banget gitu kan. Bahasanya gitu kan formal banget biasanya misalkan. Ya dibikin gaya bahasa kita aja. Dia bikin gaya bahasa yang disesuaikan dengan target market tadi ya. Dengan market, dengan pertemanan kita, dengan gaya bahasa kita. Kayak aku kan kalau menurut aku gitu ya. Kalau aku kan orangnya seneng bercanda gitu. Jadi kalau bahasanya yang formal banget ya bukan Wildan gitu kan. Sama kalau menurut aku gitu ya. Kan pasti ya Mbak Rahma punya gaya bahasa sendiri, Mbak Yaya pasti punya gitu kan, pasti berbeda ya antara kita tuh ya cara nyampeinnya gitu kan. Tapi sih itu mah aku ya dicoba aja. Betul. Berikan sentuhan ciri khas kita ya. Aku kalau share, apalagi kan sebenarnya kan orang masuk ke media sosial itu kan pengen yang hiburan ya. Ke media sosial itu pengen yang hiburan, yang nggak bikin, ya seneng aja yang hiburan gitu. Dibikin gitu tapi selipin gitu kan. Brand kita di bawahnya. Sapa, habis itu tuh kan follow, disapa, di ACC, dikonfirmasi, disapa, ucapan terima kasih, berteman selayaknya berteman dengan orang-orang gitu kan, disapa. Jadi hashtag itu sangat bermanfaat, sangat bekerja kalau kita tepat memakainya gitu kan, hashtag. MCI tulis, skincare, kesehatan, apalagi ya MCI itu ya. Apa ya hashtagnya?
apa ya hashtag MCI ya. Tapi target marketnya kan nggak ngumpul di situ, Mbak. Ya kan? Hah? Target marketnya kan nggak ngumpulnya nggak di situ. Unable to send message. Di Aduh, mana? sinyalku kacau nih. MCI banyak tuh MCI Indonesia. Hmm. Apa ya hashtagnya? Cerita MCI Indonesia. Ikhtiar sehat. Aku nyari di pencarian terpopuler. Produk sehat, produk MCI, produk kesehatan. Yakinlah kalau kayak MCI ataupun produk-produk yang memang sudah ada dari atasnya itu ya, skincare kan sekarang banyak ya. Pasti mereka udah ngasih template promosi. Udah ketata banget kayaknya itu. Jadi udah ada tools marketingnya tuh udah dikasih, nggak usah bingung. Kalau menurut aku tuh enak banget. Nanti kapan-kapan kalau teman punya produknya sendiri itu tinggal diadaptasi, tinggal kita copy paste kita ATM. Ya, cara mereka mendeliver produknya gimana, cara nyari target market gimana, tools marketingnya tuh udah lengkap banget gitu kan, MCI. Terus apalagi sih kalau baju itu kayak dulu ada Apra Kids, itu kan tools marketingnya keren-keren tuh Apra Kids. Terus apalagi ya, hijab. Sekarang lagi rame MS Glow. Sultan Malang ya. Emang iya? Pribadi. Iya kan? Inscript tuh, di Inscript jadi leader Inscript ataupun jadi pasukannya Inscript sama Mbak Yaya. Itu juga udah dikasih tools marketingnya tuh tiap hari tiap pagi. Emang tapi gitu nggak enaknya jadi templates jadi sama kayak teman-teman yang lain kan, Mbak? Padahal kan kita banyak. Padahal kan kita harus bikin yang spesialnya dari kita gitu. Gimana dong? Iya, aku juga sering lihat teman-teman ya yang punya produk yang sama dari pusat gitu ya, dikasih tools marketing atau statusnya tuh semua status teman-teman tuh sama. Terus biar beda gimana? Karena enggak, kalau menurut aku ya itu dibikin gaya bahasa kitain gitu loh. Kalau menurut aku sih diolah sama gitu misalnya ya berarti. Tapi dibahasain kita gitu. Dirubah dikit ininya aja redaksinya, tapi isinya sama misalkan ya. Misalkan kalau mereka ngasih semangat paginya yang formil, semangat paginya gaya kita tuh kayak gimana sih? Semakin sering kita bikin itu kan latihan itu tuh nggak ujug-ujug kan kita bisa gitu, nggak ujug-ujug kita mahir gitu kan. Semuanya mau naik ke angka 10 itu tangga 10 kan naik tangga 1, 2, 3. Kalau dari tangga 1 ujug langsung ke tangga 4 bisa jatuh, bisa terpleset, bisa keseleo kan. Jadi prosesnya dilalui gitu loh teman-teman. Aku nggak bisa bikin caption, dicoba terus gitu kan. Dulu waktu aku pernah belajar di WRC, ada yang pernah ikutan nggak? Apa itu? Writing challenge. Aku nggak pernah. Nah, waktu itu aku disuruh bikin status tanpa menghapusnya 5 detik. Apa yang kita pikirkan saat itu dibikin status. Ya kan? Kecuali kalau typo dihapus. Pokoknya yang dipikirkan aja. Keduanya coba bikin status dari benda sekitar. Misalnya benda sekitar kita pintu, ya bikin status tentang pintu. Benda sekitar kita tentang kipas, ada kipas angin, ya kipas angin. Jangan banyak mikir. Seret aja tulis gitu. Ngetik aja.
Nah, jadi perlu latihan kita itu. Aku juga sama terus-terusan belajar walaupun kadang ada malasnya ya mager tapi ingat lagi gitu ya. Terus kalau aku mager gimana ini omset, gimana ini profit, gimana ini yang kerja nggak dapet orderan. Gitu. Jadi semangat dari sejak mulai yang kerjanya cuma satu, aku tetap ada morning briefing tiap hari loh teman-teman. Morning briefing untuk kerja. Oh. Aku tiap pagi gitu ya habis ngaji gitu kan. Kan kita tadarus dulu. Tadarus. Habis tadarus kita nih job desk yang harus dikerjakan ini gitu kan. Terus apa saja yang kendala kemarin gitu kan. Terus hari ini apa gitu kita list. Kalau kita ngelis mah ya akan mudah arahannya kalau ada, tapi kalau cuma ada di pikiran kita itu kadang agak bingung ngarahinnya mau kemana gitu ini. Apalagi terdistrak kita kan, aduh ada notif di IG, kita mau ngecek notif di IG, delalah ada WhatsApp masuk, akhirnya lihat WhatsApp, akhirnya kelupaan mau balas DM misalkan ya. Sering banget itu aku. Akhirnya pengalaman pribadi ya. Apalagi kemarin lagi lamaran banyak banget. Makanya harus dibikin schedule ya. Jadi nggak melenceng schedule. Kalau udah lihat oh ini schedule poin ini berarti ke situ fokusnya, jangan lari ke schedule yang lain. Aku kasih ya, bentar. Aku kasih salah satu schedule schedule-nya yang RKI ya. Boleh. Boleh ya nanti di kolom chat bentar yang aku kasihin. Itu Mbak Wildan foto tahun kapan ya? Oh, itu tahun kapan itu ya? Tahun Masih langsing. Itu pas ada silaturahmi nasional KPMI Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia di Jogja tahun 2012 kayaknya. Lupa. Aku kira tadi itu bukan Mbak Wildan. Kalau aku naik 20 kilo, Mbak. Aduh, sedih banget ya. Tapi nggak gedut-gedut amat yang sekarang kan? Ih, naik 20 kilo, Mbak. Nggak terlalu jauh kayaknya. Masalah setiap wanita ya, kegendutan yang hakiki. Jangan perut deh. Contoh aja ya, contoh aku minta daftar kontak gitunya. Yang kerja gitu, itu harus ditulis. Kamu ngasih nih. Hari ini Teteh minta daftar kontak calon customer klinik bersalin, utamakan di Tasik dulu. Bisa cari di Instagram, Google, dan Facebook. Itu kemarin aku nggak masuk, karena aku kemarin ke Majalengka. Komunitas sepeda, komunitas mobil, karena kita mau nawarin ya. Klinik hitan, sampai klinik hitan tuh. Sekolah, perusahaan travel, WO maksudnya tuh sama catering. Semuanya usahakan. Hah? Tawarin ke Mbak Rahma itu kan MUA. Nah, jadi aku yang lain-lainnya mah banyak, nanti aku share ke Mbak Rahma atau ke Mbak Yaya ya tugas pemasaran sama penjualan ya. Boleh. Oke, boleh. Nanti biar bisa di-share ke teman-teman. Kalau aku kayak apa ya, kalau penjualan itu tugasnya mereka bikin konten per tema, seminggu sekali minimal ada tema. Misalkan hari ini temanya sekolah ya, all about sekolah. Temanya family,
tentang family, tentang kaos family. Aku mau nawarin kaosnya kaos family, jadi temanya minggu ini tentang family. Terus weekend bareng keluarga kemana aja gitu loh. Tips-tips sama keluarga gimana aja. Kayak gitu. Membuat konsep, membuat konten, memposting, memperbesar jangkauan gitu. Sama sih Kamal yang udah pernah pada ikutan di Inscript siapa selain IFS? Ada nggak? Penjualan mah biasa yang menjawab chat nggak boleh lebih dari 2 menit. Contohnya kalau admin, kalau CS. Terus apalagi ya? Selalu pakai emoticon senyum. Yang gitu tuh ada itu di CS, di buku CS ya Mbak Yaya. Gimana? CS. Itu loh. Jadi CS kan ada ya bukunya, isinya yaitu. Ada. CS direkrut, omset dilecut. Gitu. Hafal banget Maya. Itu tuh kalau kita punya admin sama CS itu apa ya, bisa membuat kita memikirkan strategi marketing atau strategi bisnis gitu loh. Soalnya yang aku delegasikan lebih awal buat teman-teman ya, misalkan yang belum, dulu yang aku delegasikan itu adalah kegiatan rutin sehari-hari yang menghabiskan banyak waktu. Jadi waktu itu yang pertama kali aku rekrut adalah yang bagian desain, itu kan menghabiskan waktu ngedesain tuh. Oh ya benar, ngabisin waktu. Jadi aku delegasikan. Nah kalau aku ngoprak aja ya bikinin desain buat feeds gitu ya, aku nggak keburu mikirin yang lain-lain. Benar. Jadi itu semuanya kan tergantung kebutuhan ya, karena nyawa bisnis aku itu ada di desain ya, desain kaos kan. Maka yang aku butuhkan waktu pertama kali itu bagian desain. Dia bisa ngedesain kaos sama bikin feeds gitu. Kalau berikutnya adalah CS yang bantu balesin chat, yang bantu buat pas respon. Semuanya itu kan sesuai kebutuhan. Kalau strategi marketingnya, cara ide-ide kontennya masih aku yang mikirin. Kadang sampai sekarang masih aku yang mikirin. Dan yang terakhir mana? Yang terakhir nanti keuangan ya. Keuangan masih aku pegang, kecuali laporannya. Mereka laporan apa aja gitu, uangnya kan masih aku yang pegang. Mereka biasanya aku kasih kas misalnya setiap hari itu gantung kalau ada harus gitu. Tapi mereka laporan tiap hari dan dikembalikan lagi uangnya, sisanya buat apa aja. Jadi kalau teman-teman kerasa banget aku mempunyai admin sangat membantu dan nambah naikin omset, naikin profit sih. Jadi teratur, jadwal jam kerja teratur gitu ya, jam 8 sampai jam 4 kayak gitu. Udah ada pos masing-masing gitu ya Mbak Wildan ya. Jadi lebih terarah gitu ya. Lebih terarah ya. Bikin ya yang paling utama sih kalau aku sih Mbak waktu itu kan yang direkrut bagian desain soalnya kan, jadi desain yang mereka inginkan gitu kan. Kecuali desainnya yang udah ada dari
dari kita gitu, itu mah nggak perlu. Tapi kan aku 90% custom semua desainannya. Begitu. Ada lagi yang mau sharing? Ada pertanyaan nggak ya ini teman-teman? Ini ada pertanyaan nih Mbak. Bentar. Oh, Nih dari Mbak Isti. Kalau saya malah kebanyakan ide di kepala Mbak, jadi kadang mikir lama untuk merangkai kata. Kalau bikin status karena terlalu banyak seliuran ide copywriting, itu emang powerful banget. Ini aku banget sih. Kebanyakan ide tapi jadinya nggak action. Jadi bingung Nggak sendiri. dicatat, Berarti Mbak. Mbak Widlan pernah nggak sih? pernah. Itu karena banjir informasi kalau aku, Mbak. Terus gimana? Jadi akhirnya aku misalkan hari ini kayak kemarin yang ngikutin caranya pengen kayak siapa Teh Indari, misalkan ya udah aku mazhabnya Teh Indari aja, aku nggak lihat-lihat Kang Dewa, nggak lihat siapa gitu ya caranya Kang Dewa, aku nggak lihat caranya Mbak Muri, ya udah itu aja dulu selesaiin sampai selesai. Misalkan terlalu banyak informasi, itu banjir informasi, terlalu banyak kata ini gini, kata itu gini gitu kan, akhirnya Pusing. Pernah banget Mbak. Pernah Terus banget nih. ini satu lagi, aku pernah lihat ya Mbak di IG atau di FB orang jualan banjir orderan terus, padahal aku lihat secara skill jualannya biasa banget. Cuman mereka, Mbak Isti bisa open mic nggak sih? Biar bisa enak nih ngobrolnya. Iya, aku punya teman satu komunitas, dia itu marketnya itu adalah di Shopee, marketplace Shopee. Dia itu 10 jam berturut-turut live di marketplace. Orangnya wajib yang bantuin dianya ya, CS-nya gitu, wajib cantik, wajib langsing. Terus tidurnya mereka di sana. Karena kenapa wajib langsing? Karena mereka bakalan nyobain beberapa baju sampai 5 tapi tetap kelihatan oke gitu loh ya. Dia pasang lampunya itu dari atas, dari samping, biar kelihatan. Jualannya apa? Baju Korea gitu loh. Baju Korea memang harus slim, seslim-slimnya itu. Bajunya juga gitu, ukurannya mini-mini, kecil-kecil. Bajunya dia 10 jam. Jadi gantian gitu. Satu tim itu ketika live itu 5 orang apa berapa kan yang nyatetin aku kak yang nyatetin kayak gitunya tuh loh. Siapa ini gitu kan. Oh ini udah sold, ini lagi promo. Dia catetin tuh. Kan kalau yang nge-live-nya mah nggak nyatetin ya. Kalau yang lagi ngomongnya mah ya yang nyatetin itu. Yang admin ininya. Sekali live itu dia bisa nggak cuma di Shopee, marketplace lain kan dia punya HP beberapa ya. Yang satu lagi live di Shopee, yang satu live di mana gitu kan. Gitu. Kalau dia fokusnya ke situ live, mungkin ada. Jadi kan harus fokus, Mbak. Memang harus fokus. Kita mau kayak aku misalkan di Instagram, ya di Instagram fokusin. Ada yang lagi fokusnya di TikTok, ya TikToknya aja. Gimana caranya bikin konten TikTok yang biar biar gampang, biar mudah kayak gitulah. Mempelajari TikTok, mempelajari marketplace Shopee. Kan tiap marketplace juga berbeda-beda ya, Mbak. Ya, beda karakter. Ada karakter berbeda-beda. Ada juga temanku satu lagi baru kemarin jadi dropshipper. Dia mah kan sekarang lagi turun nih bisnisnya baju muslim, baju koko selama ini jualannya ke Tanah Abang. Dia jadi dropshipper. Tugas ada satu tim itu ada 8 orang. 1 orang bagian cari produk terlaris. Setiap hari harus ngelis 1000 produk. wow. Yang terlaris. Jadi dia cari misalkan di Shopee ada 1000 produk terlaris. Nanti yang bagian kedua mengcompare
orang yang kedua adalah bagian meng-compare produk. Meng-compare produk itu membandingkan produk, kira-kira mana yang bisa diambil, yang memungkinkan. Terus juga menghubungi supplier, ya, menghubungi supplier gitu kan. Suppliernya gimana orangnya. Jadi terus habis itu dijual. Dijualnya misalkan suppliernya dari Shopee dia jual di Beli-Beli, jualnya di Aku-Laku, jualnya di apa sih? Jadi JDID misalkan ya. Nah, yang ketiganya, orang ketiganya bagian administrasi keuangan. Bagian administrasi keuangan yang kan pasti harus ada, kan uangnya itu ada uang yang masuk udah nyampe rekening, ada yang uangnya masih di Shopee ditahan ya belum ini kan, kayak gitu. Terus bagian kan uang itu kan harus udah dibayar ke supplier tapi ke Shopee-nya belum, misalkan yang ngatur itu. Yang 5-nya yang buka toko. 5 orang buka toko ya? Dengan toko yang beda. Bukan toko. Jadi dia nggak punya stok produk. Ada yang gitu. Semua orang kan gimana apa ya? Jadi kan harus jelas dulu makanya. Makanya kenapa bisnis itu harus punya bisnis model, teman-teman. Bisnis model itu adalah kita bisnisnya apa, definisi bisnis kita apa, target market kita siapa, mau channel pemasarannya mana. Marketplace, Instagram, Facebook, Google Business, banyak gitu kan, Twitter, apa gitu kan, TikTok, atau apa gitu kan, silahkan, harus jelas. Habis itu, apa value dari bisnis kita, value dari produk kita apa gitu kan, harus jelas juga kan, biar mudah kalau kita tahu, misalkan, value produk kita, value bisnis kita, tulis sampai 100, misal 30 aja. Dari 30 itu kan bisa jadi konten-konten kita. Nggak bingung. Ya nggak? Iya benar. Kita nggak bingung, produk kita misalkan makanannya sehat, tanpa makanannya tanpa pengembang atau tanpa apa sih, tanpa formalin atau tanpa apalah, makanan sehat halal misalkan, kemudian kemasannya bagus, lucu, bisa jadi kado, enak, apa gitu, ditulisin aja semua value produk teman-teman. Kalau nggak ditulis nanti bingung mau bikin konten ya. Biasanya kalau bingung itu karena value produk kita nggak ditulis, target market kita nggak tahu siapa dengan jelas. Kalau udah jelas target market sama value produk tuh mudah bikin, lebih memudahkan bikin konten. Dan latihan teman-teman ya setiap hari. Jangan baru latihan yang ini, misalkan latihan di YFS baru 1, 2, 3, 4 materi, atau nanti sampai udah habis 30 hari, di IFS nggak naik-naik nih, nggak nambah profit, tapi teman-teman nggak praktek tiap harinya. Kita kan nggak bisa jamin juga ya. Kecuali kalau teman-teman menjamin setiap hari praktek dan mengulangnya setiap hari, kita jamin pasti ada perbaikan, pasti lebih baik. Gitu. Benar. Karena Instagram juga stoknya yang konsisten. Tapi kalau teman-teman nggak bisa ngejamin mau praktek tiap hari, ya mau bisa, kita bisa apa juga ya, sayang loh. Terus ini lagi tuh ada chat yang bawah lagi terakhir. Kalau ngikutin atau copy paste itu sih copywritingnya orang. Kalau ngikutin atau copy paste punya orang lain, bagus nggak sih Mbak? Ya di ATM aja, jangan plek aja, kecuali copy paste-nya punyanya MCI, Mbaknya jualan MCI, ya monggo ya. Tapi Mbaknya kalau aku jualan apa? Mbak Isti ini jualan apa ya? Belum balas. Mbak Isti ini jualan apa sih? Atau harus, kalau copy paste harus dicantumkan siapa
itunya, Sumbernya. penulisnya, Hmm. sumbernya. Kalau nggak copy paste, ya kita ATM gitu ya, si status itu bagus nih. Aku pengen nih ya kita olah aja jadi kayak gaya bahasa kita. Ya. Misalkan nggak apa-apa, jangan ketiplek aja. Kecuali kalau mau sama persis, sumber informasinya jangan lupa sama teman-teman dicantumkan adabnya kan kayak gitu ya. Iya, benar. Justru dengan ATM lebih melatih kita untuk bikin copywriting. Betul sekali, sepakat Mbak. Ngambil dikit-dikit isinya nggak apa-apa sih, kan kita kembangkan gitu. Jadi belajar. Kayak pelajaran bahasa Indonesia. Belajar tanda baca, titik koma. Aku kan seneng tuh yang yang bercanda gitu ya, apalagi kan teman-temanku tuh banyak orang Sunda ya. Aku tuh suka ngelihat bobodoran Sunda gitu ya. Kan ada ya komunitasnya di bobodoran Sunda itu bercandaan Sunda gitu ya, video gitu ya. Kan lucu gitu kan. Nah, di sana kan banyak materi yang bisa kita jadikan konten gitu kan ya, yang komennya banyak gitu kan. Kenapa aku cari yang komennya banyak? Pasti kan orang ya itu kan sebagai survei ya. Oh, berarti konten ini bakalan menarik banyak orang nih, ya kan survei. Kalau kita bikin status, bikin materi kayak gitu, pasti banyak orang juga yang suka. Mudah-mudahan. Karena bikin kaos pakai bobodoran yang itu. Bobodoran. Iya bisa gitu kan. Ya karena ingin ini aja dulu sih kan, kalau bikin status yang yang bobodoran ataupun yang bercandaan gitu tuh, kalau aku kan suka banyak menarik orang datang gitu kan ya. Engagement-nya tinggi. Akhirnya ya nanti menjualan habis banyak interaksi di status itu, status berikutnya jualan dong Mak. Istilahnya untuk refresh kita sendiri juga sih. Kadang kita sendiri juga kan bosen juga kan konten jualan terus. Iya betul banget. Jadi kalau yang lucu-lucu itu interaksinya lumayan, walaupun nggak interaksi komen atau gimana ya, jangkauannya itu jangkauannya lumayan, tagarnya juga main. Kembali lagi sih ke tagarnya itu, ke hashtag. Iya betul. Kayak kemarin aku bikin share video tentang ada istri yang dipoligami nangis gitu ya, ngelihat suaminya nikah lagi terus nangis. Oh iya, yang di depan mata itu kan interaksinya bagus, ada yang ngebagiin juga ya. Dan itu pendapat kita ya tentang poligami gitu kan. Ya boleh sih kan, sebenarnya kan aku bikin captionnya, poligami itu artinya menduplikasi kebahagiaan, bukan menduplikasi kesedihan, ya kan? Jadi bapak-bapak di luar sana yang belum bisa menduplikasi kebahagiaan, dia janganlah main sendiri gitu ya berarti ya Mbak. Lah ya buat apa kan disenakan mau enak sendiri iya. Kita misalkan ya kan seringnya ya akhirnya banyak yang sepakat, iya ya gue banget itu kan, bikin status yang kayak gitulah, status yang ngena ya, yang ngena ke ini, yang menggelitik ya. Pokoknya kalau statusnya itu tuh poligami gitu tuh banyak yang suka rame gitu. Tapi kita mengemasnya gaya kita gitu loh, jangan sama kayak orang. Kontroversial kalau itu mah. Kontroversial itu justru ini loh, rame loh. Aku pernah loh itu dibully sama followernya Aukarin. Jadi kan Aukarin itu ternyata mereka maunya itu clean gitu loh. Jadi hashtag yang tentang Aukarin itu isinya tentang Karin semua. Nah, terus
aku pakaikan itu hashtagnya. Ya ampun, langsung banyak yang komenin. Mau panjat sosial ya. Emang hate comment sih, tapi itu kan naikin ya. Tapi lama-lama lihat hate comment ya udah aku hapus akhirnya. Banyak banget loh yang ini, yang komen tuh bisa sampai, jadi dalam waktu 1 hari tuh yang komen tuh bisa puluhan orang gitu. Hate comment Nggak tapi. kuku ya sama netizen ya. Iya, meskipun hate comment tapi kan interaksinya naik loh. Maunya aku biarin aja, cuma dihapus hashtagnya. Ternyata nggak kuat. Ya, Netizen makanya Kakak, Indonesia. kalau konten yang kontroversial aku jarang. Aku Kalau sekarang yang kontroversial itu tuh Uya-Kuya. Ih. Nah, sama Dennis itu ya. Kenapa? Iya, ya ampun, Dennis udah ya? aku blok itu, udah blok biar nggak banyak Sama ininya netizen dia. Persik ya. Enggak, Tahu sama nggak sih? Dennis. Dennis apa ya? Yang cadel-cadel itu kan, yang Iya, cadel-cadel kayak nggak jelas sih cadelnya, kayak dibikin-bikin. Kan dia Cadel mereka aja. kan ini apa Dennis kan ngeluarin lagu baru kan biar ngehits gitu. Uya juga anaknya yang laki itu juga masuk ke dunia tarik suara, makanya mereka bikin settingan. Malesin. Males sih, nggak mutu. Settingannya gimana? Bertengkar gitu, Bun. Bertengkar gitu saling ini loh, kayaknya sampai hujat dikunjungin gitu ke loh. rumahnya, terus habis itu rumahnya dikunci, nggak dibukain Kasih gitu kan papan sama bunga. Dennis. Terus si Uya-Kuyanya itu Ditaruh bikin papan papan bunga, terus habis itu sambil nari-nari, sambil ada apa ucapannya gitu, bikin papan bunga taruh di depan rumah Dennis. Aduh, nggak. Males banget liatnya. mereka tahu kalau kayak gitu bakal dibicarain sama netizen, dicari ya netizen yang nggak ada kerjaan. Malah sampai ada netizen yang sengaja jawabin ini apa pertanyaan apa sih maksudnya komen tentang telepon si Dennis itu, komennya ngejek gitu loh. Wow. Iya, ada, aku sempat lihat cowok sih yang bikin komen. Pokoknya ya gitu deh, pokoknya itu viral jalur kontroversial. Iya, boleh ditiru kalau kuat mental. Aku nggak kuat. Capek sih. Capek kalau kayak gitu. Diberondong sama followernya Karin aja. Karin aja udah pusing ya, apalagi itu seluruh Indonesia. Aduh. Sekarang kan suka rame juga yang Ome TV itu loh ya. Yang mana? Itu udah dari zaman awal-awal awal-awal COVID, Mbak, Ome TV. Nah iya, maksudnya dimasukin ke TikTok Ome TV, masukin ke TikTok, terus TikTok masuk ke Instagram, itu kan suka rame. Jadi kita tuh harus update. Sama nice-nya si akun kita tuh apa gitu kan ya. Misalkan akunnya si Mbak yang itu kan yang mengandung kontroversi. Terus kalau dia bikin konten edukasi kan nggak seru gitu kan. Dia kan nice-nya ya itu. Iya, bisa hilang lagi. Ya, dulu nice kan juga naik. Dulu juga naik gara-gara kontroversi kan. Iya. Naik gara-gara hujatan, naik gara-gara apa gitu kan. Kalau nggak ada hujat-hujatan kan ya udah gitu kan. Lihat kontennya gitu. Kalau dijadiin judul FTV ini hujatan membawa berkah, hujatan membawa rezeki. Hujatan untuk orang kaya baru. Oh iya. Kan nggak bisa ngomong R dia, R. Pinter banget sih Mbak Feby, sama mirip Tapi aku pernah lihat loh Mbak, yang aku lihat kalau di FB atau IG itu memang harus rajin live sih Mbak. Itu bener banyak banget jadi followernya kalau kita rajin live. Cuman kita mesti pede sih kalau misalnya live gitu.
Memang harus pede. Kalau misalnya Mbak Isti nggak pede nih ya, bikin aja nobar. Bikin aja nobar. Aku tuh pernah Bukan lihat loh, bukan nggak pede em, sih Mbak, bukan nggak pede sih Mbak, cuma kalau kita live itu persiapannya itu ribet ya. Pertama kita mesti dandan, Mbak bajunya Isti juga pasti kita mesti jilbaban. milih, tempatnya juga Enggak. enggak. Kalau aku yang aku rasain kalau misalnya mau nge-live harus jilbab dulu ya kan, harus nge-make up dulu. Enggak sih. Justru malah orang kalau pakai jilbab itu malah lebih ringkas sih kalau menurut aku daripada yang nggak pakai jilbab. Tapi bukan Oh masalah ya. pakai jilbab atau nggak pakai jilbab. Cuman memang kalau live itu persiapannya itu lebih ribet daripada kita cuma ngepost kata atau gambar. Karena background tempat itu juga mendukung sih Mbak. Terus aku lihat teman-teman aku ya yang rajin live itu memang banyak orderannya. Terus mereka itu jualannya itu pakai kata-kata itu yang simple banget dan mereka tuh berani malu joget-joget lah di TikTok. Kadang kan TikTok kan sudah bisa masuk platform ke FB, masuk ke platform ke IG juga kan. Mereka berani malu joget-joget gitu tuh berani malu kan. Ya gitulah. Kan bukan kita nggak berani malu, cuman kan TikTok itu kan juga dulu image-nya kan sampai sekarang sih kalau aku ngelihat juga terlalu vulgar ya. Kalau Mbak pernah baca buku atau lihat apa namanya, lihat referensi di IG atau Google baca itu TikTok itu aja apa namanya berdasarkan survei, laki-laki tuh melihat perempuan TikTok, terutama perempuan ya, mereka tuh bukan lihat produknya, tapi melihat yang goyang-goyang ke bawah atas, pinggulnya lah, ininya lah, itu coba Mbak lihat di Google atau di komen-komennya laki-laki deh. Jadi Gitu loh, gini Mbak, aku cut dulu ya. Aku coba bantu clarify ya Mbak Wildan. Jadi di semua sosial media itu ada yang namanya algoritma. Apa yang kamu lihat berulang-ulang itu akan dianggap sama robotnya, sama algoritmanya sosmed tersebut sebagai hal yang kamu sukai. Nah, karena algoritmanya itu menganggap bahwa hal itu yang kamu sukai, makanya diputar terus hal yang sejenis. Misalnya, di TikTokku itu kebanyakan adalah tentang bisnis sama makeup. Karena kalau misalnya ada yang joget-joget itu pasti langsung tak skip atau not interested gitu. Nah, kalau yang di FYP-nya itu banyak yang joget-joget, itu berarti dia juga sering nonton yang joget-joget gitu. Karena TikTokku isinya nggak ada yang joget-joget. Cuman kemarin karena emang lagi nge-hype banget si Uya Kuya ini lagi viral banget kan, Uya Kuya, Dewi Persik, istrinya tuh Astrid, akhirnya aku blok semua, sama Mbak Air juga tak blok semua, biar nggak menuhin FYP, gitu sih. Jadi basically semuanya itu dari apa yang Mbak Isti lihat gitu. Kalau misalnya Mbak Isti itu seringnya lihat yang joget-joget, nanti bakal keluarnya yang joget-joget juga. Oh Banyak enggak, kok maksudnya enggak teman-teman begitu itu Mbak. yang maksudnya banyak Maksud kok poinnya teman-teman yang bukan yang kayak gitu. Maksud poinnya itu adalah kita kalau mau banjir orderan itu yang pertama kita harus sering live, pede, berani malu itu loh maksudnya. Kalau soal yang joget-joget, kalau masalah algoritma aku paham sih apa yang kita klik satu kali klik aja itu pasti kita bisa algoritmanya kan kebaca kalau kita suka padahal belum tentu kita suka kan Iya benar. gitu. Terus ngomongin yang soal tadi Mbak kan bicara soal Dennis segala macam. Aku baca artikel juga kalau justru malah di zaman sekarang tuh kan yang lagi nge-hype viral tuh hal-hal yang receh, hal-hal yang maksudnya enggak edukatif gitu loh. Nah, makanya kita tuh kalau bisa skip lah hal-hal yang kayak gitu tuh kita blok ya kayak Mbak tadi skip, unfollow, blok gitu loh. Tapi kalau masalah live itu aku setuju sih. Makanya aku juga sering live. Cuman kalau aku live itu persiapannya itu nggak terlalu yang ribet seperti Mbak bilang kok. Misalnya nih aku lagi makeup gitu kan ya.
ya nge-live aja. Yang kalau background biasanya kalau misalnya emang lagi nggak prepare ya udah background gini aja. Yang penting pencahayaannya oke. Gitu. Kalau pencahayaan tuh biasanya aku cari yang di depan pintu yang cahaya mataharinya masuk masih banyak. Coba aja Mbak Isti, nanti aku tonton deh Instagramnya. Kalau live kabar-kabarin. Yang pasti itu kan biasanya kalau yang menghasilkan akan ada apa ya, seimbang gitu. Effort yang dikeluarkan besar, hasilnya besar itu pasti itu akan ada kayak gitu tuh kan ya. Kata Mbak Isti kan persiapannya besar, omsetnya juga nambah besar. Ya bisa saja terjadi. Tapi ada yang live setiap hari juga, tapi dengan effort yang lain yang dia lakukan juga bisa, nggak harus selalu dari live juga bisa. Misalkan kita fashion kita nggak di sana gitu kan, ya bisa juga sih. Aku di Tasik ada yang jualan gamis daily, jualannya itu sebulan sekali order itu. Tahu nggak Ditsi? Mereknya Ditsi. Enggak. Tapi Mbak Isti ini emang jualannya new skin, Mbak. New skin kan skincare emang kalau kan aku juga di dunia per skincarean juga kan. Emang di sana mereka sering nge-live gitu. Iya, karena perlu demo Disesuaikan produk dengan kan. target market kali ya, Mbak Feby gimana? Mbak Feby kan ini apa namanya skincare juga kan? Paling kalau seperti yang aku bilang, kalau memang belum pede tampil live, nampak kelihatan wajah gitu kan, karena mungkin dikira persiapan, mungkin kayak Mbak Isti bilang tadi persiapannya banyak, aku nampilin produk aja. Live nampilin Atau produk gimana? kita nggak ini, nggak nongol mukanya gitu loh. Mungkin lebih ke video ya. Berarti video upload. aja. Oh, berarti sama kayak yang katanya Mbak Wildan ya. Banyak jalan menuju Roma kok Mbak Isti, semangat. Iya. Karena juga kalau live juga aku waktunya juga belum ada. Karena ya hilir mudik gitu kan. Dari satu tempat ke tempat lain. Jadi paling kalau ada gini video gitu. Video nggak nampak wajah. Produknya yang ditampilin gitu. Produk sambil Kalau apa namanya ada ya, aku Ada ya, Mbak terusin ya? yang di Tapi ada ya Mbak ya, makanannya tuh nggak enak tapi followernya tuh banyak banget. Bisa jadi beli, bisa jadi ikut giveaway. Kayaknya sih kalau beli nggak deh, kayaknya organik ya. Like-nya berapa Mbak? Kalau like-nya sih nggak banyak, cuman followernya banyak. Kalau follower banyak, like-nya nggak banyak berarti beli. Kalau nggak gitu ikut giveaway. Itu udah pasti tuh, karena aku Memang dari gambarnya cuman gambarnya di IG tuh memang bagus sih Mbak. Tapi aku pernah beli tuh nggak enak gitu loh, dan teman-teman ngerasa juga nggak enak. Aduh, aku jadi pernah barusan ya kata Mbak Itsi ada ya yang katanya gitu yang nggak enak makanannya. Baru kemarin cerita temanku di komunitas jualannya sama ada yang pakai iklan. Dia pakai iklan sambal keju gitu loh ya. Katanya rasanya juga nggak enak-enak banget gitu, tapi dia pakai iklan karena nggak ada saingan kompetitor dan dia mainnya di iklan, di ads terus gitu kan. Ketika pernah iklannya itu tertolak gitu, orderannya turun. Tapi kalau bagus lagi, banyak orderannya. Bisa juga dari itu. Oh, karena berarti dia new user kan, ya Mbak? Hah? New user terus dong? Iya, new user terus. Dan itu kan jarang kompetitornya sambal keju ya. Orang penasaran terus sambal keju apaan gitu kan ya. Sambal keju beda sama gamis, beda sama kerudung gitu kan ya. Orang nggak perlu menjelaskan gitu kan. Nah, terus kalau itu kan sambal keju dijelaskan dan memang fotonya bagus-bagus gitu kan. Tapi kakaknya sendiri bilang ya itu kan nggak enak-enak banget juga sih, tapi kan orang penasaran terus-terus juga kan
Bisa Iya. jadi dari caranya kayak gitu. Contohnya Jadi contohnya yang gini aja Mbak, Iya. kayak kuenya Prilly itu kan sekarang udah nggak ada kan. Dulu followernya banyak banget kan, padahal kuenya nggak enak. Tapi sekarang memang bisnis yang Prilly cake-nya itu udah nggak ada kan, sekarang udah di close karena udah nggak ada, cabangnya aja di mana-mana udah ditutup kan karena memang nggak enak. Yang roti itu. Iya, yang cake kekiniannya artis-artis itu loh Mbak. Mm-mm. Oh Kan iya, dulu Prilly yang cake sempat itu viral udah itu. nggak ada sekarang itu. Hmm. Iya ya itu followernya banyak banget kan sampai Hype. 2 tahun kalau nggak salah, kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun. Heeh. Tapi kan nggak enak itu. Nah itu juga aneh sih menurut aku. tapi yang nggak apa-apa Terus apa karena ya? mereka Ada juga. yang princess cakes juga ya. Tapi Yang aku punya juga Mbak. Ya benar. Yang Princess Cake apa ya namanya, lupa aku. Pokoknya yang di Princess-kan itu loh Mbak. Mm-mm. Terus ada juga sih temen di Newskin-nya, dia itu followernya nggak banyak, like-nya juga nggak banyak, dia juga jarang ngepost, tapi apa namanya, omsetnya juga tinggi. Padahal kalau kita ngelihat apa ya, dia punya profile, apa namanya, IG-nya itu nggak banyak followernya Mbak, tapi banjir orderan. Iya kan banyaknya followers nggak pengaruh sama banyaknya orderan. Tergantung interaksi kita juga kan. Bisa jadi karena dia Betul juga juga. maintaining pelanggan-pelanggan lama juga bisa. Mm-mm. Biasanya iya tuh itu yang banyak benar. Itu juga, banyak itu juga. kejadian itu ya karena udah masuk tuh, udah jadi customer. Terus nggak di-maintain. Jadi di-maintain itu wajib, misalnya barangnya udah nyampe apa belum, terus barangnya udah dipakai apa belum, gimana hasilnya, udah ada udah ada hasil belum. Terus kalau misalnya makanan ditanyain, enak nggak Kak? Gitu. Terus habis itu nanti bulan depannya lagi di-maintain lagi, misalnya Kak kita lagi ada promo ini loh, gitu. Kalau misalnya ada promo khusus untuk ex customer kita ada promo additional promo misalnya 5% atau 10% gitu. Itu Ada ngaruh banget juga sih. temen ya Mbak ya. Iya, ada juga teman itu dia itu punya sosial media, tapi dia memang tipikal orang yang jadul yang nggak suka. Tapi gila orderannya itu udah yang ke company, tapi dia nggak pernah main sosial. Ada paling 1-2 aja dia ngepost, itu juga ada. Tapi memang produknya enak memang. Kue makanan. Makanan juga, makanan. Itu bisa Ya, juga kemungkinan itu ini, kalaupun dia nggak main sosmed, Yang marketing dari mulut. mulut. Makannya enak, terus juga nggak terlalu mahal memang. kenalan juga. Cuma dulu waktu masih di perusahaan aku sering banget nyari yang kayak gitu buat ini meeting. Kita malah lebih happy kalau misalnya ada penawaran gitu. Apalagi kalau produknya enak, makanannya enak. Kita pasti repeat order deh. Kalau enaknya kalau market ke perusahaan itu gitu. Jadi kan sekali makan, sekali beli langsung banyak ya biasanya. Karena rapat kan nggak mungkin orang cuma sedikit. Terus kalau misalnya beli biasa, maksudnya beli ngecer gitu, juga kan orang sekantor kan juga banyak. Begitu. Cuman ngalahin penawaran di awal aja kayaknya. Masuknya agak susah kalau ke kantor-kantor gitu. Iya, dia udah enak, murah lagi Mbak. Di daerah mana sih Mbak Isti? Murah lagi Mbak. Oh, kalau saya di Balikpapan Mbak. Kalau teman-teman aku tuh nggak semua di Balikpapan, ada yang di luar Balikpapan juga. Cuman aku tuh punya banyak teman itu yang bervariasi gitu loh. Jadi aku bisa banyak referensi. Jaringan ya. Mbak semangat aja. Kalau di online pasarnya skincare itu besar banget. Begitu. Udah jam 9 kurang 10. Kita close aja dulu, Mbak. Ada pertanyaan lain, Mbak Isti masih ada yang mau didiskusikan? Sudah Mbak, nggak ada. Oke. Nanti bisa tanya di depan. Sip. Mbak Wildan
Mbak Wildan boleh ada kata-kata terakhir, kesimpulan, Bunda juga boleh. Mbak Feby juga boleh. Silakan. Dari semuanya itu yang paling penting sih ya seperti banyak kan kata tadi Mbak Isti bilang ya, banyak bervariasi cara orang marketing itu kan berbeda-beda ya kan, mana yang kita mau ambil. Yang aku rasain jelas dari awal sih mau kayak gimana, bikin bisnis modelnya jelas itu kan, mau cara gimana ya, nggak ada yang salah di bisnis, di cara marketing itu tidak ada yang salah gitu kan ya. Kita mau mainnya di Google Ads, mau mainnya di Facebook, di TikTok, silahkan gitu kan. Ada yang jualannya sekali jualan sebulan sekali, kayak di Tasik ada yang jualan sebulan sekali jualan gamis daily 15.000 pieces terjual dalam jangka waktu cuman 5 detik saja dan susah kebagiannya tuh kan. Itu kan semuanya tuh kan orang yang nggak ujuk-ujuk berame gitu kan. Kita cuma melihat mereka sekarang, tidak melihat mereka di belakang ke belakang sebelumnya. Itu pasti ada proses gitu kan, sehingga akhirnya kita melihat mereka banjir orderan, omset atau profitnya melangit gitu kan. Semuanya pasti ada proses, pasti nggak tiba-tiba. Yang harus kita lalui sekarang itu adalah prosesnya konsisten, nggak pernah berhenti belajar gitu kan, dengan belajar, dengan upgrade diri, dengan memantaskan diri. Jadi sebelum kita ingin omset besar, ingin profit besar, kita pantaskan diri dulu, apakah kita juga pantaskan diri kita pantas mendapatkan profit yang besar itu sih yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman dimudahkan, dilancarkan, walaupun pandemi, walaupun COVID mau naik, ataupun apapun itu, kita yakin bahwa bisnis kita akan tumbuh, dan kita semua bisa hebat semuanya, tentu dengan terus-terusan mengupgrade diri, memantaskan diri. Begitu, terima kasih. Oke, dari Bunda ada yang mau disampaikan? Oke, silakan. Nikmati prosesnya sampai kita lupa lelahnya. Suara kata-katanya selalu puitis ya kalau Bunda. Mbak Feby mau ada yang diomongin? Aku enggak dulu, Mbak. Oke, kalau gitu aku tutup ya malam ini. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya di Zoom. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak ilmunya. Terima